Oh di situ ada yang masak kayak ada bunyi-bunyi ya lagi masak sore gimana lah ibu-ibu. Beliau tuh kaget yang disangkanya orang lagi masak-masak ternyata dalamnya keranda jenazah. Iya keranda. Oh itu tuh. Tapi kalau Banyak yang bilang di TPU ini tuh terkenal apa ya kalau itu angkernya gitu kan. angker yang meninggalnya punten kurang wajar misalkan seperti bunuh diri gitu. Iya banyak sih. Yang bunuh diri, perempuan yang bunuh diri ya Pak ya. Nah itu beberapa hari mungkin agak wah angker pisan meren Pak. Oke, assalamualaikum Baraya Kang Hardi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hardi. Di video kali ini Baraya, saya betul-betul penasaran. Jadi di tengah-tengah perumahan besar ternyata ada satu TPU dan saya dapat banyak referensi, banyak dapat saran para subscriber juga, khususnya orang Cimahi ya. Jadi Kang, coba datangi salah satu TPU yang terkenal keangkerannya Baraya. Bahkan katanya sering terjadi hal-hal di luar nalar. Itu yang bikin saya penasaran dan akhirnya mau kesini dan ingin saya datangi Baraya. Jadi menurut kabar di sini tuh ada penjaganya juga, ada orang yang tinggal ya, ada yang menjaga 24 jam. Tapi saya belum menemukan Baraya. Entah di sebelah mana nanti. Tapi di situ juga ada bangunan kecil. Nih. Kayaknya ada orang ya. Kita ke sana Baraya. Oh iya ada Oh ada orang Baraya. Saya coba berkenalan dulu, saya coba bersilaturahmi dulu ya Baraya ya. Pak, punten, assalamualaikum. Alhamdulillah Baraya, akhirnya saya bisa bertemu dengan Pak Asep ini teh. Aduh, Bapak pemberani ini Baraya. Alhamdulillah nih bisa berkenalan dengan Pak Asep. Pak Asep di sini tuh udah berapa tahun Pak Asep? Ini mah udah dari kalau aslinya mah dari 2008 gitu. Itu pengurusan mah ya ikhlas lah di sini mah udah gak ada yang ngagaji gitu. Aduh, Ngan cuman kan keriduan aja we gitu. jadi keikhlasan Pak Asep aja. Iya, gitu. Ini Pak Asep punten ya Pak Asep, Iya. tadi saya tuh jalan kan ke sana ya. Iya. No, terus saya tuh ngelihat ada satu bangunan di sini. Terus saya deketin, kok tangan saya tiba-tiba merinding gitu, tiba-tiba bulu kuduk tuh langsung ber gitu Pak. Ini Pak kalau boleh tahu ini tuh bangunan apa nih Pak? Ini teh sebenarnya WC lah. WC. Ya, WC 2 gitu kan. Dulu mah memang aktif di sini teh. Tapi ini tuh udah nggak. Gitu kan, gudang. Oh. Tempat cuci tangan atau mandi di sini gitu kan dulu. Oh dulu. Gitu kan. Ini tuh udah nggak kepake. Masih kepake ya, ada yang cuci tangan atau kaki kalau udah habis beres-beres atau apalah, bersih-bersih atau gali-gali daripada ke sana jauh ya ke sini aja gitu kan. Ada toren lah di sini gitu. Pak punten Pak. Oh, Bapak kan udah dari tahun 2008 ya iya. di pemakaman ini dan saya banyak sekali makanya saya kesini tuh karena sebelumnya ada referensi banyak yang bilang di TPU ini tuh terkenal apa ya kalau itu angkernya gitu kan. angker Iya. gitu. Tapi pas kagetnya saya ternyata kok ada yang berani gitu. Bahkan Bapak ini sampai tidur katanya di sini ya. Saya tidur lah buat apa dah, memang nggak ada sih sebenarnya. Tapi kan kalau orang baru ya begitulah, suka ada gitu ya, ada iseng gitu kan. Tapi ya alhamdulillah ke saya mah nggak ada ya, cuman gitu nggak digubris lah gitu. Saya
sebenarnya mah ada nafsi aja kalau Sunda mah gitu ya. Ya, Dia udah masing-masing. beda alam gitu kan. Ah. Gitu. Saya mah takut sama manusia aja gitu. Takutnya dimongohin atau apa gitu Betul. kan. Tapi Pak, menurut Bapak nih, karena saya aja pertama melihat ini agak merinding, Bapak pribadi merasa nggak ini ada sesuatu di sini di? Ya sedikitnya ya ada lah, memang ada. Ini kan jarang ditempatin, ya pasti ada lah. Ada yang lagi berteduh atau apa gitu kan. Dan di sini kan yang meninggal macam-macam kan di sini. Oh, yang meninggalnya juga berbeda-beda caranya. Berbeda-beda gitu, yang gimana gitu ya lah diterima Punten sini. Pak, di sini ada nggak makam yang meninggalnya punten kurang wajar, misalkan seperti bunuh diri gitu? Iya banyak sih sebenarnya. Banyak di sini yang Banyak. meninggal karena Iya, bunuh diri iya, di makam. sakit hati atau apa gitu. Ya terakhirnya gitulah. Oh, Sampai sebelah mana Pak? Kita boleh lihat agak jauh aja nanti. Untuk namanya kita blur saja Pak, nggak diperlihatkan. takutnya keluarganya kayak enakan gitu. Nggak, kan. nanti kita nggak akan dikasih tahu namanya, nggak akan, cuman di sebelah mana gitu Pak. Yang ini. Walah. Ya, yang ini. Nah, kita ini lihat dari belakang saja Baraya. Oh, pantas saja Bapak bilang di area inilah yang, aduh Pak, saya jadi merinding. Sama dong. Allahu Akbar. Oke. Dan memang yang ini Pak, punten Pak. Iya, iya. Ini tuh Dia yang memang sakit hati lah sama suami gitu kan. ini tuh perempuan berarti Iya, Pak. Punten Pak, ini perempuan. saya deketin Bapak aja. Iya. Memang perempuan. Ini ya. tuh Memang dia orangnya sih sebenarnya baik gitu orang. Cuman buka suami kayak gitulah ke perempuan gitu kan, dia sakit lah gitu kan. oh. Padahal dia suaminya nggak kerja. Di sebelah sini cuman alah dinafkahi sama istri gitu kan, dia istri kerja gitu kan. Jadi ini tuh yang meninggal punten yang Iya. bunuh diri. Iya. Oh. Ya itu sakit sama suami lah gitu. Iya. Dia sebenarnya senang sebenarnya sama suami gitu kan. Dia pengangguran gitu kan. Dia kerja Oh, banting Bapak tulang. punten, Bapak kenal Ya sama. kenal lah gitu kan. Oh, karena orang sini mungkin. Suaminya juga udah kenal sama Oh. suaminya gitu kan. Masih temen lah dulu gitu, sampai sekarang juga udah kenal. Pantas aja Bapak bilang yang di sini yang paling. Ya iya. Iya, pas tadi ngobrol. Temennya juga pada lari malam ke sini, teman satpam saya ke sini sampai lari-lari. Jadi kalau ada yang berkunjung ke Bapak tuh, ini yang paling serem tuh. Ya iya tuh Pada sekarang. lari. Ya, iya. Ini Pak tahun berapa Pak? Masih ingat nggak Pak? Ini tuh tahun 2000 berapa ini sudah ada. Oh, bahkan ditutup sama kain sama Bapak. Bukan, ini mah tadi habis dulu 2009. Oh, 2009. Iya. Selain ini Pak, yang mana lagi Pak? Padahal di sini juga ada. Oh, daerah sini blok ini blok apa Pak? Ini masuknya blok C. Oh, ini blok C. Oh, berarti yang lumayan juga ya. Ini laki-laki. Apalagi tuh Pak? Sama bunuh diri juga Pak? Ada. Juga punya pekerjaan nganggur, tekanan istri atau apa gitu kan. Zaman gitu kan gimana. Ada Yang mana Pak makam? sana tuh. Yang black itu Yang warna pink bukan Pak? kan yang Berarti Bapak mah tahu percis ya makam-makam si ini iya, begini. pen saya di sini yang ngertiin tempatnya gitu. Yang meninggalnya begini Bapak tahu seperti ini Pen itu gitu dari ya. keluarganya gitu kan, dia Waduh. tahu gitu kan. Saya mah tidak memperpanjang masalah gitulah. Yang penting mah saya mah ditempatin aja. Gitu. Pak punten Pak, ini saya masih penasaran dengan makam yang di bawah situ ya, yang bunuh diri, perempuan yang bunuh diri ya Pak ya. Nah itu beberapa hari mungkin agak angker pisan meren Pak. Kalau ini mah sebenarnya nggak keceritain, kalau di sini nggak tahu, kalau di tempatnya mah di rumahnya gitu. Oh, kalau nggak tahu kalau di rumahnya. Kalau di sini mah adem-adem aja sih sebenarnya. adem-adem. Kebetulan pada saat itu Bapak yang lagi udah Iya, di sini. Iya udah di sini ini mah. Wah, Bapak hebat pemberani pisan. Saya Bukan pemberani, udah habis gimana tuh dah ini mah. Sedikitnya agak ibadah lah gitu lah. Iya, aduh. Nah nggak ada digaji di sini, siapa yang ngegaji gitu kan. Iya. Disangkanya mah masyarakat enak tuh kerjanya di pemakaman gajinya gede, banyak yang sih udah.
Ya silakan aja kalau mau mah. Ih. Siapa yang ngegaji? Ini pohonnya tuh Pak, serem-serem ya Pak. Kalau di kuburan sebenarnya itu dari pot. Dari rumah ini mah dipelakin di sini. yang paling tua pohon yang mana Pak? Tuh yang di tengah di sana. Oh. Tengah itu tuh. Kita bisa jalan ke sana Pak? Boleh. Oh ya Allah Bapak, Pak Asep bener nih Baraya, ini tuh jadi inspirasi kita juga. Ini Asep mah terkenalnya Asep Beker. Asep? Asep Beker. Kenapa beker Pak? Nggak tahu. Waduh. Memang ada riwayatnya sih. Oh. Waktu kecil gitu kan. Jadi pada kenal. Nanyanya Asep Beker aja kalau ke rumahnya. Oh, Asep Kalau Beker. nama Asep kan banyak, siapa Asep mana kan banyak itu. Iya. Bilangnya Asep Beker. Oh iya di sana. Anak kecil sampai ke tua juga tahu. Oh, oke. Ini tuh nama TPU-nya TPU apa sih Pak? Ini TPN-nya Uyut Asmin. Uyut Damar, Asmin. Gunung Batu, Ranca Cida. Bali. Masuknya Cimahi, Iya Cimahi. Cimahi Utara mungkin ya. Iya Cimahi Utara maksudnya. Nah ini Baraya di sini juga ada makam yang Buhurnya. disakralkan mungkin Pak ya. Iya. Nama makamnya makam Uyut Asmin. Jadi ini makam yang paling pertama Pak di sini. Pertama ini kan sebenarnya yang pertama teh ada 4 di sini. Nah cuman keturunan ini gitu. Dan ini yang mewakafkan sampai bisa diwakafkan di sinilah berkat sama Asmin ini. Jadi ini pohon gede banget ya Pak ya? Apa tua banget kayaknya Pak ya? Ratusan tahun. Udah ratusan tahun. Jalannya kemana Pak? Kesini bisa nggak? Boleh situ. Ratusan tahun. Dan ini mah kan sama kayak dulu mah gede ke sini. Habis sama petir sama petir gitu kan. Dulu mah cuman ada satu lagi, padahal di bawahnya udah keropok sebenarnya. Tua banget berarti makamnya Pak. Ininya pohonnya. Di bawah-bawah pohon ini ada makam nggak Pak? Nggak ada sih. Oh nggak ada. Tahu ya sebelah situ mah ada sih. Yang itu. Gede banget Nggak ya. tahu lah, makanya ada belum tahu itu mungkin ada atau gitu buhun gitu kan. Oh iya, yang dulu-dulu ya Pak ya. Iya kan itu pada Arab. Ini pohon apa Pak? Sama beringin. Pohon beringin. Kan. Dan ini yang sebenarnya. Ini yang paling tua mah yang ini. Oh. Ini udah pada ini sebenarnya yang gede ini sampai badan kerbau di sini gede. Oh besar banget ya. Pak, maaf Pak. Bapak kan sudah lama dan Bapak tuh ikut gali-gali juga ya? Ya iya, kita kan bagian lapangan kan. Nah, selama Bapak menggali, mengurus jenazah, memakamkan, pernah nggak Pak ada sesuatu hal yang di luar nalar, kayak kejanggalan gitu? Pernah nggak Pak? Nah, banyak sebenarnya gitu. Banyak. Kan. Jadi sebenarnya ya amalan kita sebenarnya kan. Gimana amal-amalan? Ya amalan kita dari waktu hidupnya. Oh, gitu, amal-amalan gitu. yang meninggal. Ya meninggal. Jadi bisa dibuktikan lagi gali gitu kan. Oh ini gini, tapi nggak maulah menjelekan yang udah meninggal, kasihan. Tapi salah satu contohnya Pak, ini kita tidak menyebutkan nama almarhum atau almarhumah nih. Salah satu contohnya aja Pak. Ya contohnya kayak udah beres sampai longsor gitu kan. Padahal gak ada waktu ke longsor. Ada juga udah lagi lagi cuaca cerah, bisa hujan sampai gede, air udah beres kan, langsung berhenti. Ada. Padahal sebelumnya tuh cerah. Iya cerah. Pas kan. Bapak Iya udah datangnya itu jenazah, kok bisa jadi hujan gitu gede gitu kan, udah beres. Sampai kan jenazah juga kena apalah kayak gelok sama air gitu kan. Jadi si lubang pun liang lahatnya teh Ya terendam air hujan gitu. Padahal itu tinggi, kenapa air masuk semua ke situ gitu kan. Allahu Akbar. Berarti sebetulnya banyak keanehan-keanehan yang baru Bapak dapetin ya sebenarnya Maya. Banyak lah gitu ya, udah pengalaman gitu. Tapi sekarang mah nemuin yang gitu teh udah paling istighfar aja Bapak teh. Astagfirullahaladzim lah gitu nah. Nggak apa-apa dah, mungkin kayak banyak kan bicara oh ini orangnya gini, tapi ya enak gitu kok orangnya kayak gini gitu, tapi
pas digali enak, itu nggak ada rintangan atau enak. Biasa ban dari daerah situ tuh batu, sebenarnya mah batu, namanya juga gunung batu, tapi nggak menemukan itu batu. Iya. Sebenarnya itu orang itu sebenarnya ya sesepuh di sini gitu sebenarnya, tapi pas digali sama Asep gitu enak sih sebenarnya, nggak ada kendala sampai jam 7 juga udah selesai. Biasanya kan berarti 3 jam, ini habis setengah jam hampir beres semua gitu. Jadi padahal itu batu tuh kayak batu gede-gede kayak gini kan. Nah, kan ini lahan-lahan gitu kan, batu pada ripuh gitu kan, ngangkatnya ke atas teh. Tapi selama gali nggak ada. Ada lagi ke situ, padahal itu dekat situ, batu semua gitu, bingung. Ya udahlah, ya mungkin apa gitu. Iya. Berarti kalau untuk Bapak pribadi mah meren punten ya Pak, mungkin udah pada kenal ke Bapak ya, mungkin lah karuhun udah kenal, ini pengurus gitu kan. Ya, tapi kalau tamu yang datang ke sini ya pokoknya jangan di sini malah jangan macam-macam, jangan bikin iseng apalagi gimana lah gitu. Jangan Sama saya juga diusir gitu kayak gitu, enggak kasihan lah gitu. Jangan diusik lah, dia lagi gimana gitu. So kalau mau main ya main lah gitu lah, di sini boleh aja. Tapi sopan santun ya, dipakai sopan lah, ya dipakai adab lah gitu, kasihan lah gitu. Jangan dulu sampai ke apalah, sampai ke gini sampai ke liar ke perumahan gitu kan. Jadi mengganggu ke warga gitu kan. Sebenarnya gitu. Jadi jangan diusik lah, kasihan. Terus Pak, selama di sini kan ini dekat sekali dengan warga ya. Warga. Dengan warga. Warga pernah nggak ada beratkan aduan ke Bapak tuh kok ada suara di belakang padahal nggak ada siapa-siapa? Ya banyak lah gitu. Seperti perumahan ini kan, ini dekat ini Oh, ini tuh rumah-rumah Pak. Itu perumahan, itu memang ini pemakaman elit sebenarnya di lingkungan perumahan. Jadi ini tuh dikelilingi sama kompleks Setra Duta, Citra Asri sama Cidamar Permen. Gening perumahan gede-gede ya. Gede-gede. Yang Setra Duta mana ini? Itu yang sebelah utara itu. Oh, ini Setra Duta. Kalau ini? Iya, sama Setra Duta. Ini masih Setra Duta. Ini Cidamar Permen. Ini Setra Asri gitu kan. Oh, nah salah satu Pak, contohnya salah satu yang pernah ada aduan ke Bapak itu apa Pak? Ya sejenis kayak hiu gitu kan, ya makhluk lah gitulah, tapi dia bercerita satpam sih sebenarnya. Yang berceritanya security yang di komplek gitu kan, yang di bawah itu kan. Itu kan komplek di bawah itu kan, di atasnya makam gitu kan. Jadi kayak tuyul kayak gitu. Ya kebanyakannya kayak gitulah. Tuyul mah jarang, yang kayak roro kayak gitulah, kayak jin gitu. Jam berapa lah, jam 4 atau setengah 4 kayaknya mah kesini gitu kan. Saya nggak bilang sebelum ada Asep di sana di pos gitu kan. Ya nyekarlah ke bapaknya sama ibunya ya, berdua sama anak kan kesini. Sebelum itu belum dibangun sebenarnya tempat itu. Dia bercerita, oh di situ ada yang masak kayak bunyi-bunyi ya, lagi masak lah sore gimana lah ibu-ibu. Jam berapa Pak? Itu kira-kira jam 4 setengah 5 lah, sama seperti sekarang ini gitu, setengah 5 pada sore gitu kan. Kayak ada itu aja, ada asap gitu keluar gimana. Dari mana dapur muncul? Dari sini Pak, yang jaga, yang sekarang jadi toilet gitu kan. Oh di sini makan tempatnya barang penyimpan buat gali-gali makam. Sama ada keranda di situ dalam. Oh ada keranda jenazah di situ gitu kan. Itu bilang ke Bapak ada yang masak gimana lah, aktivitas sore-sore kalau ibu lagi masak kan suka rame gitu kan, layaknya lagi goreng-goreng, menjelaskan suami atau apa gitu kalau sedang kerja gitu. Dia bilang ada asap karena nggak ada lagi masak gitu kan, ibu-ibu gitu biasa. Itu posisi Bapak lagi di mana? Lagi di rumah beliau? Apanya? Bukan, dia ke sana. Oh nyusulin Bapak ke sana teh. Gitu. Cerita dia gitu. Terus gimana lagi tuh Pak setelah nyusul ke sana? Dia bercerita, saya Pak itu cina dapur kayak kalau Sundanya gitu. Lain cerita itu mah. Naon itu aya nu masak cenah gitu kan. Ada yang masak katanya. Bukan, itu mah dapur. Ya tuh cerita yuk orang kontrol ke sana bikin penasaran. Oh ya. Bapak datangin ke sini, bawa kunci gudang, ya dibuka tuh perabot jadi mah yang keranda gitu. Yang di pas punten itu teh ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak. Nah, pas bapak-bapak itu sepantaran om gitu sebenarnya. Sepantaran saya. Iya. Nah,
Terus dia teh, beliau ini buka, Ya kaget atuh. beliau teh kaget yang disangkanya orang lagi masak-masak, ternyata dalamnya keranda jenazah. Ya keranda sama ada cangkul, ada sekop gitu kan, ada garpu di situ. Ya alat-alat buat Alat itu, gali buat ya. gali. Cuma dikomplit di situ. Dia kaget, ya ya udah Allah. pulang. Sampai sekarang jarang ke sini. Takut. Nah, beliau itu nyangkanya ini tuh kayak ada yang Bukan, masak. di mah baru sebenarnya mah di sini pintunya. Ini mah di sini kan pintu sini benteng ke sini semua tertutup. Di sini tempat apa cuci tangan, di sini bak gitu kan. Iya, pintunya awalnya di sini. Di sini pintunya. Oh, nih pas buka pintu di sini kaget dilihat. Sama kan lewat ke situ. Ini yang main merpati Bapak? Iya, di sini ya buat Hiburan hiburan aja lah gitu. Oh, tuh lihat, pantesan. Sama setan nggak mau sama ibu. Oh, gimana Pak? Biasanya setan takut sama. Ya iya tuh, berisinya naung, Oh, takutin, takut. pantasan Bapak teh ternak, bukan ternak, peliharanya Ya teh. pelihara lah. Peliharanya teh merpati. Iya, merpati aja. Oh, saya baru tahu tuh Pak, dapat ilmu baru saya Pak. Saya dapat ilmu baru. Apakah merpati aja atau burung-burung yang lain Pak? Merpati aja sih. Merpati itu Iya. punya insting Nggak kuat. tahu tah. Tapi selama ini Bapak yang Bapak rasakan? Ya enak ada adem gitu. Kalau belum punya ini mah ada merasa nggak enak gitu kan. Oh, merasa nggak tenang. Nggak tenang lah. Sampai berani malam-malam kan ke sini gitu kan. Oh. Lihat-lihat merpati malam jam 12 malam ke sini. Siapa yang berani ke sini? Tapi sekarang setelah ada merpati, Ya enak lah adem. kita sambil duduk Pak. Punten ya Pak nya, ninggal ta. Tuh ini tuh tiba-tiba ada orang di sini tuh. Nah ini kan Bapak jam 1:30 malam tuh ada sosok. Tapi wujudnya mah kayak manusia ya Pak. Manusia. Aduh. Itu Bapak sadarnya ketika udah. Oh itu tuh. Tapi kalau ke manusia, weh. Manusianya biasa pakai baju gitu, baju hitam Perubaya gitu. tapi Pak itu teh Bapak sadar-sadarnya setelah Ya terus ngomong YouTube kia kan ayan kia. setelah dibuka di HP Buka. barulah Bapak teh ngeh. Ngeh gitu kan. Nah ini yang jadi klimaksnya Bar ya, ini yang menjadi edukasi untuk kita semua, jadi pelajaran juga bahwa kuburan itu tidak seseram yang kita pikirkan ya Pak. Iya. Terus juga ada salah satu mungkin segelintir orang yang mempercayai katanya, entah ini Bapak nih bagaimana ya. Jadi ada orang yang sudah pulang dari kuburan setelah memakamkan katanya harus mandi kan begitu. Iya, biasa cucu-cucu yang mau saya udah jarang. Nah, yang jadi pertanyaan mah kan Bapak di sini ya 24 jam. Iya. Atuh mandi tuluy meureun. Iya, udah kali mandi lihatnya sama cucu yang kotor aja gini. Sama kan gali-gali pakai pakaian sapan kayak gini kan, lagi jaga sampai kada diomelin sama pengurus itu ada yang meninggal gimana tuh gitu. Ya alasan lah gitulah. Jadi itu mah sebetulnya mah tradisi, mitos mungkin ya Pak. Ya lah mitos lah sebenarnya. Ah, Nah, kamu kita aja sih sebenarnya itu mau niat baik atau niat positif atau negatif itu aja sih sebenarnya mah. iya. Kalau bikin main-main sama saya diusir nggak boleh lah, kasihan gitu. Iya. Kalau ingin buat hiburan atau silakan gitu kan, saya izinin. Terus Pak, tadi juga saya mendengar katanya Bapak lebih tenang di sini. Memang tenang sih sebenarnya apa sih? Dia mah pada tahu, pada temen saya mah paling juga di makam, pasti dia cari ke sini, pasti Dia akan ada. jauh nyari Bapak teh, Pak Jangan Asep. saya cari kalau cari orang memang ada apa istilah. Kalau cari orang hidup itu susah. Di mana? Cari yang ini mah ke pemakaman aja ada kan. Jadi gampang. Nyari Pak Asep ingatnya pemakaman. Ke pemakaman aja. Kalau cari Pak Asep jangan kemana-mana, ke makam aja pasti ada. Ini luar biasa Pak ya, sosok Pak Asep ini jadi inspirasi juga buat kita. Jangan takut dengan pemakaman. Nggak ada sih. Jangan takut dengan Ya kita aja bakal begini gitu Iya, kan. ini kan Jadi, rumah terakhir ya, Pak? Iya gitu kan. Jadi untuk pandangan ke depan banyak harta atau apa tapi cuma dibawa sama Pak Asep digaliin sama 80 sampai semeter.
hampir 2 meter lah ketepanjangnya kan gitu. Dia harta banyak gitu kan. Harta banyak, rumah Iya, dan besar, di bawah tuh. mobil banyak. Iya. Tetap rumah terakhirnya mah Ke sini. berapa per berapa meter, Pak? 80 sampai paling panjang 2 meter gitu aja sih sebenarnya. Buat apa? Mata banyaklah ibadah atau sekolah kalau pakir misi atau ya barokah lah gitu Masya sebenarnya. Allah, Masya Allah. Ya, Biasa. tapi kan tidak akan jadi sengsara sebenarnya kalau orang banyak amal ibadah gitu. Banyak, Sebuah harta ya di sodakona, insya Allah besok nanti kegantian udah segini kerasa. Ini contohnya Pak Asep. Pak Asep itu sukarela mengurus pemakaman ini Baraya. Tadi juga sempat Baraya dengarkan kalau beliau tidak ada gaji, tidak ada apa. Tapi kok bisa ya Pak ya? Bisa sampai bisa nyisi motor kan? Nah, sampai motor dapat 4, salah di mana gitu kan? Nah itu dia Baraya. Itu rahasia Allah. Itu matematika Allah. Kita mah nggak tahu kalau hitung-hitungan misal matematika Indonesia mah matematika manusia asal nggak mungkin. Iya kan. Tapi karena matematika Allah, tuh Bapak contohnya jadi Baraya jangan menyepelekan sodakoh. Iya. Jangan Sodakoh lah gitu yang penting mah. Insya Allah gitu. Tidak akan sengsara besok saya sodakoh 10.000 sengsara tidak akan. Masya Allah. Sodakoh lah buat ke depan gitu. Yang membutuhkan gitu. Tapi sodakoh lah yang membutuhkan. Lihat nih orang makan enggak gitu. Itu. Bapak aja sodakohnya ini sukarela ya Pak. Sukarela aja. Tapi dah alhamdulillah banyak yang ngasih gitu kan. Iya, Masya Allah. Enggak, ini saya sampai ada yang lagi nyekal. Ini enggak sih, dia manggil, Pasep ini buat beli rokok atau apa. Saya nggak dimakan sendiri, ini ada rekan 4 ya dikasih lah gitu Iya, kan. Masya Allah. Bagi-bagilah ini rezeki ini dari ini yang punya ini gitu. Baraya, ini azan Isya ini Baraya dan Pak Asep memperlihatkan ini Pak Asep. Iya, Pasep itu. Oh. Jadi pas gagal itu ya ada jenazah gitu ya pada loncat sih kamu. Ya, silakan. Semua tuh pada lompat. Ini kata udah sok. Ini apa Pak Asep? Jenazah itu kan diangkat aja gitu. Tengkorak gitu. Dari Yang bawah berani sana. cuman Pak Asep aja. Ya iya tuh. Dia bilang pada loncat gak mau. Tuh. Ini jenazah diangkat aja, diamanin nanti disatukan, dinerikin lagi gitu kan, ditempatin lagi ke semula gitu. Ini Pak Asep awalnya nggak tahu di situ ada. Iya nggak tahu, ini kan udah lama gitu, nggak tahu itu kuburan teh adaan kan, cuman nggak dipiara sama ahli warisnya atau keluarganya gitu ya, digali aja gitu. Ternyata ada gitu kan. Ini tuh sebelumnya mau memakamkan. Iya memakamkan itu kan. Malah nggak sengaja bertemu dengan dia kan lagi nggak gali gitu ya, temen yang di atas itu. Serem banget ya Baraya. Yang di atas itu yang baju kuning itu, yang baju ini nih. Yang berani cuman Pak Asep aja ya. Ya pada loncat ya gitu. Ya udah naik. Oh iya. Jadi bagian ini Asep aja yang turun, yang ngangkat. Menewanian Pak Asep. Bukan berani, udah kewajiban gimana tuh. Iya benar. Seperti ini Baraya kondisi malam harinya di pemakaman ya, tempat Pak Asep. Nah itu yang lampu hidup itu Pak Asep. Beliau sendirian 24 jam berjaga di sini. Dan sekarang saya akan menuju ke yang tadi ya, yang tempat orang bundir, bukan tempat, yang bundir yang dimakamkan. Makam itu warna biru muda. Di antara makam-makam berwarna hitam keramiknya. Nah ini dia. Pantas saja karena orang memang tidak ada yang berani kesini Baraya.
Dan si kamar mandi inilah yang udah nggak pernah dipakai lagi. Luar biasa ya. Setuju nggak kalau misalkan saya coba eksplorasi malam-malam gitu ya, Baraya, di kuburan ini? Saya lihat dulu respon kalian. Kalau misalkan kalian mengizinkan, saya akan datang kembali ke lokasi ini dan coba lihat bagaimana kalau saya eksplorasi malam-malam di sini. Untuk sementara videonya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan jangan lupa ditinggalkan komen. Yang belum subscribe juga. Dan di video ini juga saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kalian, Baraya ya. Ini hanya untuk eksplorasi saya aja. Terima kasih yang sudah menonton dari 0 menit sampai beres. Pokoknya doa terbaik untuk kalian semua. Yang belum punya rumah, saya doakan mudah-mudahan cepat-cepat kebeli rumah. Yang lagi usaha kerja keras untuk beli rumah tentunya bakal saya doakan mudah-mudahan Allah melancarkan usahanya dan mempercepat rezekinya. Saya pamit, selalu berpikir positif. Assalamualaikum.